ada orang di dalamnya. Dia memalingkan wajahnya. Pria itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa sengaja gagang pintunya rusak. Dia buru-buru menekannya kembali ke tempat semula dan membuka pintu. Tapi gadis itu memanggilnya kembali. "Apa yang kau lakukan? Kembalilah ke sini." Kemudian gadis itu menamparnya. Lalu dia keluar dari mall. Saat masuk ke dalam mobil, pria itu mengejarnya dari belakang. Dia mengembalikan uang gadis itu yang dia lupakan. Tapi kakaknya mengira dia menguntit saudarinya. Jadi dia memberinya kartu nama. Katanya banyak gadis cantik di sana. Dia merasa ini adalah kesempatan. Jadi dia pergi ke alamat yang tertera di kartu itu. Sampai di sebuah bar, dia bertemu dengan saudari itu. Ternyata dia adalah pemilik bar itu. Jadi pria itu menjadi pelayan di sini. Tapi saat itu dia bertemu dengan gadis cantik di pagi hari. Dia berkata, "Apa kau datang kemari untuk terus menguntitku? Apa kamu bermimpi? Siapa yang ingin melihat 2 gumpalan daging dadamu?" Hal itu membuat seorang gadis cantik menjadi marah. Keesokan harinya, gadis itu memblokir jalan. Pria itu mengatakan dia ingin menemuinya. Tidak heran dia langsung mendorong pria itu ke ruang dansa dengan pintu tertutup. Kemudian semua lampu di bar padam. Selanjutnya adalah tamu undangan kami. Jadi gadis itu melakukan ini karena dia menginginkan pria itu menderita. Tapi dia berpikir bahwa inilah keistimewaannya. Tidak menyangka hanya dengan suara langkah kakinya memimpin suasana seluruh aula. Gadis itu juga bingung. Akhirnya tarian lain yang tak terduga. Seisi aula sangat bersemangat. Tarian ini berhasil memenangkan hati gadis itu. Dia ingin bermain di atas pangkuannya. Namun pria itu mendorongnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Daidan adalah seorang pria yang sudah menikah. Dia terlihat seperti pria berusia 20 tahun. Tapi sebenarnya dia sudah berusia lebih dari 40 tahun. Semua hal ini terjadi sejak hari itu. Dia tidur di kereta bawah tanah pada suatu malam. Saat Daidan bangun dia menjadi 20 tahun lebih muda. Dia bergegas mencari teman dekatnya Fuong. Namun temannya tidak mengenalinya. Sampai Fuong mengambil foto saat mereka lulus. "Kau benar-benar berubah menjadi umur 20-an. Nama istri Daidan adalah Dia Plan. Daidan telah menikah selama bertahun-tahun. Cinta yang manis telah terkikis oleh waktu. Pasangan itu sering bertengkar karena hal-hal yang tidak masuk akal. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20, keduanya bertengkar dengan sangat dramatis. Dia Plan tidak bisa berhenti berbicara tentang perceraian. Dalam sebuah momen kemarahan, Daidan memilih untuk meninggalkan rumah. Dia pergi ke kereta bawah tanah. Dia mengingat 20 tahun yang lalu. Mengingat kisah cinta antara dia dan Dia Plan. Saat itu di sebuah kontes menari. Hanya yang terpilih yang bisa belajar di luar negeri. Dia ingin menjadi juara pertama dengan gerakan lompatan berputarnya. Namun tak disangka, Dia Plan lupa membawa sepatu dansa pada hari itu. Kemudian Daidan mengendarai sepeda untuk mengambil sepatunya. Tak disangka terjadi kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan pulang. Dia mengatakan kepada Daidan bahwa Dia Plan telah berhasil mendapatkan beasiswa. Namun Daidan telah mematahkan kakinya. Mimpinya telah hancur. Dia Plan dengan menyesal melepaskan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Dia Plan sangat berharga baginya. Dengan begitu mereka berdua pergi ke upacara pernikahan. Mereka juga melahirkan seorang bayi buah cinta mereka. Tetapi tidak disangka bahwa 20 tahun kemudian, Daidan akan menghadapi perceraian. Dia begitu tak berdaya. Namun Tuhan memberinya kesempatan untuk kembali ke usia awal 20-an. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Dia Plan sekarang. Dia pulang ke rumah dan menyiapkan banyak rencana. Tapi ketika Dia Plan muncul, dia pergi lagi. Kemudian dia ingin diam-diam memanggilnya kembali. Tidak menyangka setelah mendengar Dia Plan mengucapkan 2 kata cerai. Dia mengikuti Dia Plan dan menemukan bahwa Dia Plan sedang makan malam dengan orang lain. Pria di depannya terlihat persis seperti suaminya ketika dia masih muda. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia adalah saudara dari Daidan bernama Dailuk. Paman ini secara tidak sengaja terlihat lebih muda 20 tahun. Ketika dia kembali ke rumah, istrinya juga terkejut. Pria di depannya terlihat persis seperti suaminya ketika dia masih muda. Dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah saudara Daidan. Dia Plan setelah mendengarkan ini. Dia juga berpikir bahwa ada kebetulan seperti itu. Jadi dia segera menelepon Daidan itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di sana adalah suaminya. Pada saat ini putranya Afrika juga pulang ke rumah. Mereka bertiga duduk bersama dan makan bersama. Anak laki-lakinya seperti hari-hari biasa memakai earphone. Ketika Daidan melihat hal ini, anaknya terkejut. Pria ini seperti sikap ayahnya yang selalu menegur putranya.
Mengapa kamu marah seperti ayahku? Karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Daidan mengembalikan earphone kepada putranya. Mata dia pelan sangat serius. Kemudian Daidan mengambil kelas menari di sekolah. Dia memamerkan kemampuan menarinya yang mendapat banyak pujian dari orang-orang. Di sini dia bertemu dengan majikannya lagi, yaitu Tiepong yang sedang berbicara dengan istrinya. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa sekolah ingin memilih 2 siswa terbaik untuk mengikuti pelatihan di luar negeri. Putranya Afrika juga merupakan salah satu yang terpilih. Namun yang membuat dia pelan khawatir adalah biaya pendidikan yang tinggi ketika belajar di luar negeri. Daidan mendengar hal ini dan langsung pergi ke bar untuk menari. Dia mendapat pembalasan yang cukup besar. Dia juga memberikan uang yang diperoleh kepada Dieplan. Di saat yang sama, orang bernama Tiepong juga diam-diam membantu Dieplan. Dia mengambil surat undangan pertunjukan tari yang mengatakan bahwa ada banyak orang dengan latar belakang tari yang bagus yang terlibat. Dia akan membantu Dieplan meminta bantuan biaya sekolah saat itu. Namun kata-kata ini telah didengar oleh Daidan. Jadi dia menghubungi putranya. Dia berniat memberi pelajaran kepada Tiepong. Mereka menyamar sebagai pelayan yang datang ke pertunjukan. Dia mencelupkan bubuk putih ke dalam segelas anggur. Pada saat ini 2 gadis bertubuh seksi juga masuk. Afrika terburu-buru memberinya anggur. Sudah ditunggu 2 wanita cantik. Mereka ini milik pria tampan. 2 gadis itu sangat bahagia. Tapi setelah membuka kertas yang lain, dia sangat marah. Bajingan itu tidak memiliki integritas. Hal yang menjengkelkan ini sangat mengesalkan. Dia telah diteriaki oleh 2 gadis cantik. Dan Daidan dalam kerusuhan itu juga mengganti gelas anggurnya. Setelah Tiepong selesai minum, perutnya terasa sakit sekali saat dia hendak lari ke toilet. Dia dipeluk oleh seorang gadis yang sudah meninggal. Apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Tiepong sangat menderita sekarang. Tapi hal itu belum berakhir. Ketika dia bergegas ke toilet, tidak tahu kalau papan nama itu telah ditukar. Kenapa kalian berdua ada di sini? Apa kalian berani mengikutiku ke toilet? Cerita apa ini? Rupanya dia pergi ke toilet wanita. Pada saat ini bayangan Tiepong di hati dia pelan runtuh. Tapi kemudian cerita ini masih ditemukan oleh Tiepong. Jadi dia menemui Tiepong untuk meminta maaf. Tetapi Tiepong menasihatinya untuk menceraikannya. Dikatakan bahwa hanya perceraian yang pasti akan membantu Afrika pergi ke luar negeri. Tetapi dia pelan tidak berharap untuk setuju. Pada saat yang sama Daidan tidak peduli dengan anaknya. Mengapa dia perlu bantuan orang luar? Jadi dia memutuskan untuk mengajari anaknya menari sendiri. Mereka berlatih bersama. Bahkan di tengah hujan mereka tak lelah berlatih menari. Dia mencoba tanpa henti. Akhirnya hari itu membuahkan hasil. Namun sebelum itu Daidan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia menginjak pedal gasnya langsung ke laut. Mulai sekarang tidak ada lagi Daidan muda lagi. Yang ada hanyalah Daidan yang hebat. Ibu dan anak itu begitu putus asa. Sang anak juga menerima surat terakhir yang dikirim ayahnya. Di dalamnya terdapat semua penyesalannya dan dia pelan melihat keluar jendela. Selamanya tidak akan baik. Saat kompetisi telah tiba, Afrika naik ke atas panggung. Dia menampilkan hasil latihan selama ini. Namun lompatan di babak final itu mengejutkan para penonton dan juri. Terutama dia pelan. Karena gerakan ini adalah trik terbaik Daidan ketika masih muda. Dia pelan bergegas bertanya kepada putranya. Dari mana dia mempelajari gerakan itu? Ketika dia mendengar nama Dailok, dia langsung memiliki perasaan yang tak terduga. Jadi dia bergegas keluar. Tidak menyangka akan bertemu Tiepong. Dia tiba-tiba mengungkapkan cintanya pada Dieplan. Tapi di dalam hati Dieplan, Daidan masih satu-satunya yang ada di hatinya. Dia langsung menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Akhirnya menemukannya dan memanggil Daidan. Waktu menunjukkan pukul 12. Daidan kembali duduk di kereta khusus dan dia kembali ke wujud aslinya. Ada yang bilang cinta adalah kata kerja. Ketika kalian merasa tidak mencintai orang itu lagi, maka yang perlu kalian lakukan adalah mencintai orang itu. Meskipun pada kenyataannya tidak ada mesin waktu. Mari kita kembali ke usia 20-an sehingga kita bisa saling mencintai lagi. Tapi hidup selalu dilalui oleh manusia. Hargailah saat ini agar cinta akan bertahan selamanya. Baiklah, ceritanya berakhir. Jadi bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya.